Full Trader FX itu grup yang kita bikin dulu dari member-member, karena dulu kan banyak yang VIP, saya pengen ikut kayak gitu, pengen punya kursus, kemudian komunitas buat ngobrol, bisa tukar pertanyaan dan lain-lain. Karena dulu saya lihat grup-grup kayak gitu cuma satu arah dan juga cuma sharing profit doang, nggak ada yang benar-benar belajar. Saya pengen bikin grup yang memang fokus di belajar, webinar setiap 2 minggu, jadi ngobrol setiap 2 minggu, refresh webinar setiap minggu dan lain-lain. Pokoknya bener-bener edukasi, nggak ada sharing profit, nggak perlu sharing profit, kasih analisa. Jadi kalau ada yang sharing profit kita ban malah, nggak boleh, tapi kamu harus kasih analisanya seperti apa, kirim ke grup, kita analisa ini bagi apa enggak, kalau baik kita entry, kalau enggak usah. Jadi menarik, semua member kayak gitu. Dulu masih banyak grup-grup yang berbeda, pokoknya kita cari yang benar-benar inovatif. Setelah itu wah gila, pokoknya kita opennya nggak setiap saat, jadi ya kadang-kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, itu langsung full gitu. 50 orang full gitu. Gila. Saya cuma wow, hebat. Teman-teman ini antusiasnya itu luar biasa dulu. Dari sana karena uangnya kita banyak ke panti asuhan dan orang-orang yatim, itu sempet saudara kan yang delegasikan kan saudara sama teman-teman di Surabaya, di Jember, itu kita kasih ke yatim piatu itu banyak, sama panti asuhan. Dan yang di sini itu kita pakai saudara pakai mobil, itu bagi-bagi sembako. Itu gila, bolak-balik berapa kali aja orangnya, itu mobil itu full pasti. Kemudian ada orang tua yang benar-benar kasihan gitu, pokoknya ini saya harus milih siapa gitu. Ini bukan pilihan Bu ya, ini cuma ngasih aja, terima kasih kayak gitu. Kita nggak pernah ngomongin siapa yang ngasih dan lain-lain, nggak. Lu cuma dikasih Full Trader FX gitu aja. Terima kasih Full Trader FX member, supaya tahu uangnya itu memang didelegasikan. Dari sana itu menarik, pokoknya saya suka banget. Saya pengen ngerubah mindset di Indonesia, makanya saya pengen kayak gitu. Dan dari hasil trading itu pelan-pelan kan terkumpul. Saya berani bilang kelihatannya sudah cukup nih, pulang yuk, saya bilang ke istri. Loh, gimana tuh, dapat kerjaan sudah bagus, kemudian hidup sudah lumayan stabil, kok malah mau pulang katanya. Gimana tuh kamu ini, katanya. Enggak, aku bikinin rumah dulu katanya. Aku nggak mau sama mertua. Ya bukannya apa, ibu saya itu luar biasa suportif orangnya, jadi baik banget. Tetapi katanya enak kalau kita punya rumah sendiri, mau ngapa-ngapain juga enak. Atas kasih kantor atau apa biar oh iya bisa, boleh saya bilang gitu. Ya udah, kita tahan dulu. Jadi saya tetap kerja, istri saya tetap kerja, saya kumpulin hasil trading, saya kumpulin budget rumah kalau nggak salah 400 juta dulu, belum tanahnya, itu membengkak sampai 1 M berapa pokoknya gitu Pak. Gila itu. Desember kena COVID juga, penghasilan syukurlah masih tetap, istri tapi nggak kerja, saya aja yang kerja, tapi tetap kita masih stabil karena saya masih kerja, saya masih trading, saya nggak ngurusin kerjaan istri juga. Istri kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, tergantung dipanggil apa enggak apa-apa. Saya bilang gitu, nggak apa-apa. Kerjaan saya juga, gaji saya sering nambah kok tiap tahun. Jadi tiap tahun gaji itu nambah karena ya performanya semakin baik. Padahal teman-teman saya udah 5 tahunan nggak nambah itu. Saya juga nggak enak sebenarnya. Jadi terus nambah, saya saving, bikin rumah, beli tanah dan lain-lain, pelan. Dari situ udah terkumpul semuanya, rumah sudah 50% jadi kalau nggak salah. Kan budgetnya 400 tuh, saya udah ada uang 400 di rekening. Nih tak kasih kalau nggak salah 300, yang 100 dipinjem. Ya wes pokoknya pulang. Saya nggak ngomong sama istri, nggak ada uang. Yang penting pokoknya pulang, ada uang. Karena di rekening trading masih ada, saya masih aman-aman aja kalau di rekening trading masih ada itu. Dari situ rumah masih 50%an, masa sih sampai lebih dari 600 saya bilang gitu, atau 7, enggak lah, enggak mungkin nih. Makanya saya kasih 300 juta tadi, masa bisa lebih dari itu, katanya enggak mungkin banget ini sampai lebih dari sana. Kemudian untuk ngurus pulang dan lain-lain itu ternyata lumayan banyak habisnya. Saya harus ngambil uang dari trading lumayan tebel itu. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk pulang di Indonesia. Pulang di Indonesia, ada temen yang saya bilang, kamu kerja di mana? Di rumah sakit. Gaji berapa? Segini, 2.300.000. Ya saya ikut saya aja. Saya pengen bikin sebuah YouTube channel, saya bilang gitu. Saya pengen bikin sebuah YouTube. Soalnya saya pengen menjangkau lebih banyak orang lagi. Saya pengen punya komunitas lebih gede lagi, biar menarik, kita bisa ngobrol bareng. Saya suka kayak gitu, saya bilang gitu. Mau nggak kamu? Ayo. Jadi ketika saya pulang, saya
karantina di Jakarta, dia sudah di rumah sama ibu bapak. Sekalian dia bawa mobil yang saya beli dulu, masih mobil Brio. Saya ingat beli 110 juta, murah banget. Tapi buat saya dulu 110 juga masih lumayan mahal sih. Itu udah mobil pertama dan keren menurut saya. Udah Brio. Beza sudah di sana, saya masih di Jakarta untuk itu di karantina. Setelah di karantina 2 minggu, pesawatnya di-delay, kemudian harus berangkat dari Jakarta ke Banyuwangi pulang ke sini, ketemu keluarga, seneng banget. Rumah belum jadi, tapi rumah itu belum jadi sama sekali, masih belum. Jadi kita tinggal di ibu dulu, di ibu selama berapa minggu itu kalau nggak salah.